One Piece, apa yang ada di benak kalian tentang serial satu ini? Petualangan, bajak laut, cerita yang berkepanjangan, atau apa? Kalau gua sih, satu-satunya yang menarik bagi gua saat pertama kali menonton One Piece adalah karakter yang satu ini. Jackie, bahumu! Bahumu! Yap, ialah Akagami no Shanks. Alasannya sederhana. Itu karena dialah yang membuat cerita One Piece itu sendiri dimulai. Selain dari deklarasi Gold Roger tentunya, haha. Di mana Shanks adalah pemicu sang kapten kita semua, yaitu Monkey D. Luffy, untuk mengarungi lautan demi mendapatkan One Piece dan menjadi raja bajak laut. So, sambil menggambar di video kali ini, mari kita bahas seberapa pentingkah karakter Shanks dalam dunia One Piece. Selamat datang di channel Art Kreatif. Jauh sebelum diperlihatkan sebagai seorang Yonko, Shanks adalah anak kecil yang ditemukan dalam sebuah peti harta karun oleh sang raja bajak laut Gold Roger. Tumbuh besar sebagai anggota bajak laut besar, Shanks pun akhirnya memutuskan untuk membentuk kru bajak lautnya sendiri bernama Akagami. Tepat setelah dibubarkannya kru bajak laut Roger. Sekarang mari kita mulai kisah di mana Shanks lah yang menurut gua bisa dikatakan memulai serial One Piece ini. Alasan tepatnya karena Shanks berperan penting dalam menempatkan Luffy ke dalam jalur untuk menjadi seorang raja bajak laut. Kenapa bisa begitu? Itu bisa terjadi karena Shanks adalah inspirasi Luffy untuk pergi mengarungi lautan dan mendapatkan harta karun legendaris One Piece. Dan Shanks lah yang tak secara sengaja memberikan Luffy kekuatan buah iblis legendaris bernama Gomu Gomu no Mi yang sekarang diketahui sebagai Hito-Hito model Nika. Dan coba kita bayangkan, andai saja Luffy tak bertemu dengan Shanks, mungkin saja nama bajak laut topi jerami takkan pernah ada. Dan mungkin saja cerita One Piece juga takkan pernah terjadi. Karena sang MC yaitu Luffy mungkin saja hanya akan menjadi pembantunya Makino jualan minuman di barnya, atau menjadi seorang kadet marinir mengikuti jejak kakeknya. Jadi semua dimulai ketika Shanks menjadi inspirasi bagi Luffy mengarungi lautan. Itulah poin pertama mengapa Shanks merupakan karakter terpenting dalam dunia One Piece. Poin selanjutnya, meskipun sangat jarang sekali diperlihatkan tampil dalam manga atau animenya, namun Shanks kerap pansos dalam beberapa momen krusial di cerita One Piece, di mana diantaranya adalah pertemuannya dengan Mihawk saat membahas Luffy yang mendapatkan poster buronan pertamanya. Seolah-olah ia menyambut Luffy yang akhirnya menjadi seorang bajak laut, menemui Shirohige dan memintanya menarik es dalam pemburuan Kurohige karena ia tahu jika es tertangkap akan memicu perang besar antara pemerintah dan seluruh armada besar Shirohige, menghentikan perang besar Marineford dan mencegah Kaido untuk memperparah peperangan. Jika kita ambil kesimpulan dari beberapa poin tersebut, Shanks bisa dikatakan memiliki peranan penting sebagai penyeimbang dunia One Piece sekaligus menjaga perdamaian. Kemudian setelah time skip, terutama babak akhir arc Wano Kuni, sang kreator Eiichiro Oda pernah mengatakan, jika Shanks lebih banyak diperlihatkan muncul dalam serial One Piece, maka One Piece telah memasuki babak akhir. Dan ya, memasuki awal final saga. Shanks beberapa kali terlihat terlibat insiden dan kembali lagi-lagi mencegah kekacauan semakin menggila. Di antaranya, mencegah Admiral Ryokogu menginvasi lebih lanjut Wano Kuni yang baru saja merdeka dari cengkraman Kaido. Kemudian melindungi Elbap dari kekacauan yang disebabkan oleh Loki serta meluat habis bajak laut Kid yang berpotensi menjadikan Elbap sebagai medan peperangan. Di samping itu, perlahan namun pasti kita juga diperlihatkan silsilah keluarga Shanks yang ternyata lahir dari seorang ayah yang pernah terlibat dalam peperangan besar God Valley dengan mantan raja bajak laut Gold Roger. Dan kini Garling yang merupakan ayahnya diangkat sebagai salah satu Gorosei pengganti Saturn sekaligus menjadi bawahan langsung Im Sama.
Selain itu, kita juga diberitahu bahwa Shanks ternyata memiliki saudara kembar bernama Samrock yang menjabat sebagai komandan kesatria suci Tenryubito yang kini sangat diantisipasi oleh Dragon sebagai kepala pasukan revolusi. Dengan silsilah keluarga yang memiliki posisi sangat penting dalam kisah One Piece, tentu kita sebagai fans akan menerka-nerka bagaimana akhir dari petualangan Shanks, terutama saat ramalan akan pertempuran antara Im Sama dengan Dewa Matahari terjadi, seperti halnya yang digambarkan dalam mural yang terdapat dalam pohon suci Adam. Semuanya semakin menjadi misteri yang sedikit demi sedikit akan terungkap tentunya. Dan menurut gua pribadi, peran Shanks akan sangat besar di perang akhir nanti, karena dialah yang memulai dan dia jugalah yang akan berperan besar dalam mengakhiri cerita One Piece ini. So, untuk mengagumi seberapa pentingnya peran Akagami no Shanks, kali ini gua memutuskan menggambarkan artwork dengan tema bagaimana mengerikannya keluarga Vigarland dalam serial One Piece, dengan latar Marijoa yang melambangkan dari mana Shanks itu berasal. Setelah finishing dan beberapa sentuhan akhir, ini dia hasilnya dari artwork yang gua beri judul The Noble Family. Coba berikan pendapat kalian mengenai artwork gua kali ini, dan coba tulis prediksi kalian tentang masa depan Shanks dalam serial anime One Piece. Saja gua pamit, see you next time and bye bye.